Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKOM dalam channel Fairuz El Said. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi mata kuliah analisis dan desain sistem informasi, yaitu analisis dan desain terstruktur. Dalam mata kuliah ini sebenarnya ada dua kelompok pokok bahasan ya sebenarnya ya. Ada analisis dan desain terstruktur dan ada analisis dan desain berorientasi objek. Nah, kali ini kita mengkhususkan tentang konsep analisis dan desain terstruktur. Sebenarnya apa sih dari analisis dan desain terstruktur itu ya? Dia salah satu metode yang umum digunakan hingga saat ini ya, masih umum digunakan walaupun sebenarnya metode analisis dan desain itu terus berkembang. Kemudian ini mulai diperkenalkan di tahun 1970 ya, sudah cukup lama. Hingga sekarang masih banyak yang menggunakan metode ini karena dari sisi kesederhanaannya dan kemudian mudah dipahami ya. Kemudian turunan dari pemrograman terstruktur. Kita tahu bahwa di awal-awal dulu bahasa pemrograman umumnya masih berbasis pemrograman terstruktur. Kemudian sampai saat ini masih terus diperbaiki dan digunakan ya di dalam berbagai proyek ya, bahkan untuk tugas akhir mahasiswa itu masih juga menggunakan pendekatan ini. Kemudian dengan adanya model analisis dan desain terstruktur ini akan memudahkan ya permasalahan yang kompleks di organisasi bisa dipecahkan ya, karena modelnya berupa modular ya, mudah dipelihara, fleksibel ya, kemudian bisa terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya beberapa elemen perancangan terstruktur. Yang pertama adalah modul ya. Modul, jadi nanti sebenarnya secara software itu nanti akan dikembangkan menggunakan modul-modul atau beberapa prosedur maupun fungsi ya di dalam pengembangan aplikasinya. Kemudian dia menggunakan bagan terstruktur ya untuk mendefinisikan atau mengilustrasikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Kemudian ada strategi perancangannya ya, mendesain sistem informasi dalam bentuk aliran data dan proses atau sering disebut dengan diagram alir data ya. Kemudian juga ada optimasi perancangannya. Jadi secara umum ada desain umumnya biasanya untuk dipakai menjelaskan konsep sistem kepada misalnya kepada pemilih sistem ya, memesan sistem ya. Jadi kalau yang optimasi perancangan ini bisa lebih teknis ya, biasanya diperuntukkan untuk programmer. Nah, kemudian kita bahas juga tentang ciri-ciri ADT ya, analisis dan desain terstruktur. Yang pertama tadi modular ya, kemudian top down, kemudian cenderung tidak iteratif ya. Jadi pendekatannya lebih ke waterfall sebenarnya ya. Jadi sebuah tahap itu kalau bisa tidak kembali gitu ya, terus ke tahap berikutnya. Kemudian paralel ya. Jadi merancang berdasar modul, kemudian top down itu dimulai dari level atas secara global tadi ya, secara umum ya, didesain secara umum, baru kemudian didesain secara rinci. Kemudian cenderung tidak iteratif ya. Nah, sebenarnya kalau ada perbaikan sih masih bisa diperbaiki dengan metode ADT ini, tapi tidak disarankan untuk selalu kembali ke tahap sebelumnya. Itu akan menunjukkan bahwa sebenarnya proses sebelumnya itu sebenarnya kurang baik ya, tidak dilakukan dengan baik. Jadi sebenarnya sih pendekatan ADT ini lebih ke pendekatan waterfall. Kemudian kegiatan bisa dilakukan secara paralel ya. Jadi karena tadi modular sehingga subsistem itu sebenarnya bisa dikerjakan secara paralel, sehingga dengan demikian bisa memperpendek waktu pengembangan sistem. Jadi gitu. Jadi karena dipecah dengan modul-modul ya, mungkin kalau tenaga ahlinya banyak ya bisa difokuskan ke beberapa modul-modul aplikasi, sehingga pengembangan bisa menjadi lebih cepat karena bisa dikerjakan secara paralel.
Kemudian metodologi perancangan terstruktur ini bisa di kategori 3 ya, ada metodologi pemecahan fungsional, ada metodologi berorientasi data, ada juga preskriptif ya, metodologis. Nah, kalau tadi metodologi pemecahan fungsional ini adalah metodologi yang menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil ya, modular tadi, sehingga lebih mudah dipahami, dirancang dan diterapkan. Tadi juga dibahas sebelumnya bahwa kalau modular itu jadinya bisa paralel ya pengerjaannya. Kemudian metodologi ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Jadi lebih kepada datanya, bagaimana alirannya, apa saja datanya, bagaimana prosesnya, kemudian informasi yang mengalir. Ini makanya dari dalam ADT ini biasanya menggunakan diagram alir data untuk mendesain dari modelnya ya. Kemudian preskriptif metodologis. Metodologi ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik prakaluna dan tersedia secara komersial dalam paket-paket program. Jadi pendekatan ini menggunakan software ya, software dan biasanya itu berbayar. Kemudian apa sih kelebihan ADT? Yang pertama adalah pentahapannya jelas ya, tahap-tahapnya jelas, mulai dari fase studi awal, kemudian analisis, desain dibagi dua nantinya ya, desain secara umum, secara rinci, implementasi, kemudian pemeliharaan misalnya. Itu jadi tahapnya cukup jelas. Kemudian pendekatannya visual, menggunakan diagram-diagram yang mudah dipahami gitu ya. Kemudian analisisnya grafis ya, hampir sama dengan tadi ya, jadi pendekatan visual, analisisnya juga demikian ya. Kemudian metode umum digunakan, sudah banyak yang menggunakan ya, karena sejak tahun 1970 ya. Kemudian sudah matang ya, kemudian dapat divalidasi ya, kemudian sederhana dan mudah dimengerti ya. Nah, jadi milestone-nya diperlihatkan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. Jadi pendekatan visual mudah dipahami oleh pengguna dan programmer ya. Kemudian penggunaan analisis grafis tentu seperti DFD ya, menjadikan ADT bagus untuk digunakan. Program metode yang diketahui secara umum dari berbagai industri, jadi sudah banyak industri yang menggunakan, sudah diterapkan begitu lama sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. Jadi memungkinkan untuk melakukan validasi antar berbagai kebutuhan. Yang terakhir relatif sederhana dan mudah dimengerti ya. Jadi memang diagram-diagramnya itu sederhana ya, bentuk-bentuknya sederhana dan mungkin banyak yang sudah familiar dengan model ini. Nah, terus apa sih kekurangan dari ADT? Nah, ini karena dia berorientasi pada proses sehingga kadang-kadang mengabaikan kegiatan non fungsional ya, kegiatan-kegiatan non fungsional. Misalnya tentang penggunaan teknologinya misalnya ya. Nah, dia kalau lebih ke itu entah bagaimana caranya gitu kan, nanti yang penting secara proses itu bisa fungsional, itu bisa berjalan, sehingga hal-hal yang lain yang fisik-fisik mungkin nggak terlalu diperhatikan. Kemudian sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan ADT ya. Kemudian prinsip dasar ADT merupakan pengembangan non iteratif, tadi sudah dijelaskan ya. Ya mungkin kadang-kadang perlu revisi pada tahap sebelumnya. Nah ini di ADT ini agak kurang diterapkan ya, sehingga lebih condong ke waterfall. Kemudian interaksi antara analisis atau pengguna tidak komprehensif karena sistem telah didefinisikan dari awal sehingga tidak adaptif terhadap perubahan. Nah, tadi karena tahap-tahap dari ADT ini adalah biasanya di awal itu pendefinisian ya, studi awal dan mendefinisikan sistem ya, sehingga kadang-kadang terkesan kaku gitu ya. Ya kalau sudah ditentukan didefinisikan ya harusnya tinggal diteruskan begitu ya. Nah, kemudian interaksi antara analisis dan pengguna tidak komprehensif karena sistem tadi sudah ya. Kemudian selain dengan menggunakan desain logik dan DFD, tidak cukup tools yang digunakan untuk mengkomunikasikan dengan pengguna, sehingga sangat sulit bagi pengguna untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau di model
Brown theory Schoenberg ada use case ya, jadi jelas itu aktor-aktornya siapa, kemudian interaksinya dengan sistem itu seperti apa, lebih mudah terlihat ya, lebih mudah terlihat, lebih mudah dipahami. Nah ini kekurangan dari model DFD dibanding model-model yang berorientasi objek, misalnya UML ya, salah satunya misalnya use case diagram ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, pada ADT sulit sekali untuk memutuskan ketika ingin menghentikan dekomposisi atau memulai membuat sistem ya. Jadi kapan harus memecah ya, menghentikan apa ya tadi, karena dari modul-modul ya, jadi apakah terus didekomposisi atau cukup gitu. Nah ini harus kelihatannya bisa mengalami hambatan di situ ya. Kemudian ADT tidak selalu memenuhi kebutuhan pengguna ya, karena saat ini juga lebih banyak yang berkembang yang berorientasi objek dan basisnya sebenarnya lebih ke layanan pengguna ya. Kemudian ADT tidak memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek, padahal kita tahu sekarang hampir semua bahasa itu basisnya yang lebih lanjut menggunakan framework itu umumnya menggunakan konsep berorientasi objek. Contoh saja misalnya kalau PHP Laravel itu sudah harus menguasai konsep-konsep OOP. Nah desain yang OOP akan mudah diterapkan juga untuk bahasa pemrograman OOP seperti itu. Tapi kalau pendekatannya misalnya itu terstruktur, bahasa pemrogramannya sebenarnya nggak masalah ya, cuman mungkin akan lebih mudah dipahami kalau itu mendesainnya menggunakan berorientasi objek, kemudian implementasinya juga berorientasi objek. Kemudian kegiatan perancangan yang harus dilakukan, yang pertama adalah perancangan arsitektural ya, nanti ada DFD ya, DFD untuk modelnya ya, model analisis. Kemudian perancangan datanya menggunakan ERD. Nah, kemudian perancangan antarmuka ya. Ini nanti kita praktek juga pakai Visio ya antarmukanya ya misalnya ya. Sekarang banyak tools-tools juga yang bisa dipakai untuk merancang antarmuka. Kemudian perancangan prosedural ya, bisa menggunakan flowchart, algoritma dan lain-lain ya. Bisa juga ya flowchart atau algoritma. Banyak yang bisa kita gunakan untuk memudahkan secara teknis, secara detail kepada programmer untuk bisa mengembangkan aplikasi yang kita desain. Nah ini beberapa alat pengembangan grafik, ada Hypo, SADT, struktur chart, DFD, Warner Orr diagram, Jackson diagram ya, itu cukup banyak ya. Kemudian bagannya ada bagan alir sistem, bagan alir program, bagan alir formulir, bagan alir kertas kerja, bagan alir hubungan basis data, bagan alir proses ya, bagan tata letak layout ya, kemudian bagan distribusi kerja, bagan organisasi ya. Jadi struktur organisasi, bagan alir sistemnya namanya diagram alir sistem ya. Diagram alir program itu maksudnya flowchart ya. Bagan alir kertas kerja itu maksudnya diagram flowchart, dokumen flowchart ya. Kemudian formulir diagram aliran formulir, kemudian bagian alir hubungan basis data itu maksudnya ERD tadi ya. Kemudian flowchart proses, kemudian tata letak ini lebih ke desain antarmuka ya, seperti itu. Kemudian teknik ADT ada macam-macam ya untuk teknik manajemen proyeknya, misalnya teknik pengumpulan fakta, kuesioner observasi, wawancara, pengambilan sampel. Sebenarnya sih di manapun, entah itu ADT maupun berorientasi objek juga teknik manajemen proyeknya hampir sama sih sebenarnya ya. Kemudian untuk teknik biaya manfaatnya ada payback period, NPV, IRR ya. Ini maaf ini ada kesalahan ya. Ini bukan teknik biaya dan manfaat ini ya, keliru ya. Kemudian teknik inspeksi. Nah, ini hampir sama ya saya kira untuk di berbagai model pengembangan analisis dan desain ya. Pendekatannya hampir sama untuk cara pengambilan faktanya dan seterusnya. Kalau apalagi analisis biayanya ini tidak berbeda lah ya. Jadi teknik menjalankan rapat saya kira tetap juga digunakan di
berorientasi objek. Nah, yang berbeda itu di analisisnya ya. Analisisnya kalau teknik-teknik pengumpulan faktanya, teknik manajemen proyeknya, teknik menjalankan rapatnya, teknik analisis ini sama dengan metode berorientasi objek. Kemudian itu ya saya kira yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi gambaran tentang konsep dari analisis desain terstruktur. Minggu depan atau sesi berikutnya kita akan belajar tentang analisis desain berorientasi objek supaya Anda bisa membandingkan ya antara ADT dengan OOAD, Object Oriented Analysis Design. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti analisis desain berorientasi objek, ADBO ya. ADT dibandingkan dengan ADBO, analisis desain berorientasi objek. Tapi nggak lazim ya, biasanya orang nyebutnya OOAD, Object Oriented Analysis dan Design. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.